sesuatu gebrakan ya. Sesuatu gebrakan yang luar biasa terkait seorang yang katanya sudah memiliki akta kematian. Ya, katanya loh ini. Mungkin kata Yamaguchi sih tidak ada nama dia di universitas itu. Ya, siapa lagi kalau bukan Rismon Sianipar, ya. Ex peneliti, dulu peneliti, saya tahunya dulu peneliti. Iya, soalnya sekarang udah nggak pernah meneliti lagi dia, ya kan? Ex peneliti katanya, ex dosen Universitas Mataram katanya, ya, yang hari ini dilaporkan oleh Bang Irwan Arya, Esos. Mengapa dilaporkan? Wih, tatapan matanya ngeri ya, Bang Irwan ini ya. Mengapa dilaporkan? Karena dilaporkan pasal penipuan dan penggelapan. Iya, sebentar lagi udah mau jamnya gelap ini. Karena Bang Irwan ini telah membeli puluhan, nanti biar dia sendirian cerita, puluhan buku Gibran Endgame yang ternyata beberapa minggu lalu dengan sangat menyesal ditarik oleh Rismon, tapi tidak bisa ditarik juga. Ditarik oleh Arif Iksan, tapi tidak bisa ditarik juga ya. Jadi orang-orang itu telah gagal menarik buku dan berujung laporan polisi, penipuan dan penggelapan. Langsung saja ke Bang Irwan dulu lah ya. Atau ke Bang Gofur dulu. Oke, aku Bang Gofur dulu. Nah, coba Bang, pasal apa yang dilaporkan dan sudah sampai di mana proses kasus ini? Silakan. terima kasih Bang Michael. Tadi sudah membuka dengan statement yang luar biasa bagus bahwa ternyata orang yang sedang dilaporkan ini kita nggak tahu sekarang ada di mana ya, Mas Roy ya? Ada di sini. Ada di sini ya? karena di beberapa acara nggak pernah nongol lagi gitu loh. Ya. Bahkan kita lihat di apa tuh kanal YouTube-nya nggak pernah lagi tuh nongol. Ya, cuman nggak ada suaranya. Dan ya benar. Mikrofonnya rusak. Speaker kata dia speaker ini ya. Tinggal pasang kemudian speaker kayak gini kok speaker tuh. Speaker tuh yang gede itu loh mon. Ya, para pemirsa YouTuber, para pemirsa YouTube channel beberapa YouTube yang sangat terverifikasi sebagai YouTube pembela kebenaran. Di sini ada Mas Roy Official. Saya harus nyebut dulu Mas Roy, ya kan? Karena senior soalnya kan. Banyak sentana. Tapi meskipun lebih banyak Bang Refli, tapi hari ini senior kan adalah Mas Roy. Mas Roy. Mas Roy. Ya, Mas Roy. Mas Roy. Oh, iya. Oh gitu ya. Itu khasnya siapa itu? Khasnya siapa itu? Karena saya ini orang Batak, tapi saya sopan. Saya Batak, tapi saya sopan. Berarti banyak orang Batak nggak itu? Iya, saya nggak tahu, tapi saya Batak, tapi saya sopan. Gitu loh. Siap. Main-main Bang Gofur. Siap, mantap. Batak yang sopan ini. Iya, mantap. Kemudian di sini ada Abdul Ghafur Sangaji Official. Channel yang paling cepat berkembang. 16.000 subscriber. Toh. Ya? Udah 16.000 alhamdulillah. Baru sebulan. Official aja kalah. Baru sebulan. Baru Iya, sebulan. sakit hati. Biasa aja. Oke ya. Oke. Kemudian ada Sentana TV. Ada RH Channel. Ini yang paling banyak subscribernya nih. Ya. Raja konten ya. Kemudian ada Langkah Update. Kalau ada yang lain subscribernya hilang. Ya, kalau sudah ada RH kami ini YouTuber kelas 3. Yang nonton itu paling 1-2 orang gitu. Karena semuanya udah diambil sama RH Channel. Tapi bukan itu pokok persoalan kita. Kami kira nggak ada masalah ya. Karena channel-channel YouTube ini adalah saluran kita untuk menyampaikan kebenaran. Ya, syiar ilmu, syiar kebenaran sekaligus syiar informasi. Dan ada satu lagi YouTuber baru namanya Haris Sugiarto Channel. Ya. Ayo dong. Haris Sugiarto Channel. Rujak Bebek. Rumah Juang Keadilan. Nah, ini rujak bebek nih, Bang, Mas Roy. Oh, itu nggak kayak apokat. Apa itu yang ya apokat terjemahannya apa itu Kandang? Ini Bang Gofur.
Kalau penonton kita pernah melihat di antara para relawan itu ada yang rambutnya belah tengah, kumisnya tipis, mukanya kayak di muka ijazah Jokowi. Nah itu Hari Sugiarto namanya. Oke. Berarti Hari Sugiarto fotonya yang di ijazah. Lebih mirip. Oh, lebih mirip Bang Hari ya? Ya, jadi kalau dia kecocokannya 66%. Berdasarkan aplikasi apa? Berdasarkan aplikasi FaceNet. VGG Face, FaceNet, dan Retina Face. Tapi ini retina yang di hidung. Andi Asuhan aja itu. Jadi kalau makin hijau, dia makin gak mirip. Ah. Jadi waktu saya cobain dengan fotonya Bang Hari, merah banget. Nah, gitu Jadi ya? sangat mirip. Sangat mirip ya. Merah banget dia, sangat Ya. mirip banget. Oke, kita back to topic. Ya, gimana pelaporannya Bang? Ya. Pasalnya dan seterusnya. Baru saja ini kami selesai pemeriksaan untuk tahap pertama, Mas Roy. Artinya sesi pertama ini pelapor sesi pertama, masih akan ada sesi kedua. Kami setelah ini akan masuk lagi, Mas Roy. Ya. Karena materi terhadap LP-nya Bang Irwan ini lumayan panjang. Ya. Dan tadi penyidik juga sangat welcome, ya, sangat antusias melakukan pemeriksaan. Intinya ada dua pasal yang dilaporkan Mas Roy, pasal penipuan dan penggelapan. Penipuan itu 492 KUHP dan penggelapan itu 486. Kenapa? Saya ingat 486, soalnya jadi ingat ceritanya Gibran. Gibran tuh lebih maju dari 486. Katanya Pentium. Lah Pentium tuh udah lama banget zaman saya belajar komputer itu Pentium, ini 486. Hati-hati lebih. Oh, iya. Kalau soal ahli-ahli gitu susah lah kita bantah Mas Roy. Karena ini pakarnya soalnya. Nah, tadi Mas Bang Irwan diminta menjelaskan kronologis. Bang Irwan ketemu dengan Rismon, kemudian membeli buku. Jadi Bang Irwan ini kerugian materialnya dalam dugaan tindak pidana penipuan penggelapan ini sebesar 4.653 ya. 6.653.000. Ya. Dan itu terhadap berapa buku? 66 buku ya, Bang? 66 buku. Nah, mudah-mudahan sih berjalan lancar, Mas Roy. Dan tadi kami mengajukan beberapa bukti-bukti Rismon pertama kali apa namanya ya, Mas Roy ya, mempublikasikan buku Gibran Endgame lewat kanal YouTube Baligi Academy. Ya, jadi buku itu belum beredar tapi sudah dia publikasikan. Ya, bilang bahwa akan segera grand launching dan kemudian grand launching baru kemudian Bang Irwan membeli. Nah, yang ingin dikejar di sini adalah setelah buku itu dipublish, kemudian diduga ada ISBN palsu. Sebentar. Siapa tahu nanti yang dilaporkan akan naik mobil ini loh. Tuh. Ditakti. Takti itu tahanan dan barang bukti. Nah, itu. Kita tunggu nanti liputan khusus. Liputan khusus ya. Nah, diduga ada ISBN palsu juga. Masa naik mobil itu? Ya. Terus Bang Irwan nanti banyak menceritakan ya. Intinya ada dua pasal, Mas Roy. Dan hari ini kami akan tuntaskan untuk pemeriksaan pelapor. Dan besok penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kalau pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai, tadi kata penyidik, mereka akan segera manggil terlapor yaitu Rismon untuk dimintai keterangan. Ya, jadi kami surprise sekali nih Mas Roy. Ternyata penyidik responnya cukup cepat gitu. Ya, itu mungkin dari saya pengantarnya. Bang Irwan, sebelum nanti pelapor yang akan finalnya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, apa yang dilaporkan Bang Irwan Arya ini bukan main-main, ya. Karena apa? Karena yang bersangkutan, saya lihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan sendiri, tanggal 25 Januari lalu pada peristiwa di Car Free Day yang ada di dekat Bundaran HI ini, Bang Irwan Arya ini dengan semangat banget ya waktu itu membeli buku Gibran Endgame itu tadinya mau sebanyak 300 unit ya. Tapi karena bukunya nggak siap, 200 juga nggak siap, akhirnya tanya, yang ready ada berapa? Ada 60. Terus Bang Irwan Aryati ngangkut sendiri, angkat sendiri Mas mobil. Jadi kerugiannya kalau menurut saya tadi ketika konferensi awal ditambah kerugian manggul buku-buku tadi, itu dihitung itu kerugian tidak hanya material tapi moral. Lah coba kalau di tengah jalan
ada yang lihat terus kemudian mas sekalian angkutin deh ini barang-barang ini gitu gimana? Kan rugi kan. Nah itu jadi dikira aku dipanggul gitu loh. Jadi ada makanya beliau tadi melaporkan tuh sangat clear dan saya juga tadi menyatakan ke lawyer yang lagi jadi ulet ini lagi naik daun Mas Abdul Ghafur ini bahwa saya waktu itu ditunjuk juga jadi brand ambassador dan penunjukannya secara sangat bukan frontal, vulgar ya, dikasih duit sambil direkam oleh Mas Mike ini ya kan. Itu loh saya lihat wah ini bahaya, ini bisa jadi alat bukti, makanya uang itu masih saya simpan. Kalau perlu nanti akan ditunjukkan ya. Kalau ilmu intelijennya Mas Roy udah jalan. Iyalah, ini bahaya nih kalau dikasih terus kemudian. Nah, tapi itu kan menunjukkan profesionalitas saya waktu itu ketika ditunjuk ya, dan saya dengan sepenuh hati ya. Dalam 2 kali Car Free Day ya, padahal Car Free Day yang kedua yang tanggal 8 Februari itu harap diketahui, itu saya benar-benar baru pulang dari Bandung. Saya subuh dini hari ngebut dari Bandung pulang untuk mengejar Car Free Day yang ada di FX itu. Karena saya malamnya ada acara di Bandung. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa cek pada YouTube iNews ya. Ketika saya nyupir, kemudian di samping kiri itu ada kamerawati yang mewawancarai saya perjalanan dengan teman-teman TBN waktu itu, touring bela negara. Di waktu itu kita ke IPTN Bandung, kemudian malamnya, nah habis itu saya stay sebentar terus pulang. Nah jadi inilah benar-benar pengorbanan yang kami lakukan untuk suksesnya buku Gibran Endgame ya gitu bukunya. Nah mirip-mirip dengan ini ya. Nah tapi kalau yang ini Rismond Endgame, tapi kalau itu Gibran Endgame. Jadi bukunya sebenarnya tidak salah, tapi karena kemudian dicabut sepihak oleh Rismond, itu yang kemudian diadukan. Dan mungkin nanti Mas Ghafur juga akan bersiap-siap untuk menampung laporan dari banyak masyarakat. Iya betul. Ya karena masyarakat yang merasa dirugikan bisa juga menambahkan untuk membuat laporan tambahan. Jadi ada yang menarik dari tadi dilaporkan, ternyata tantangan Rismond, bang waktu itu di Atlet bersuara waktu dia hadir ya, kalau yang kemarin kan dia nggak berani hadir. Sebulan yang lalu dia bilang buku Jokowi Paper tuh mana, buku kok nggak ada ISBN-nya. Loh, buku nggak ada ISBN itu International Standard Book Number, itu bisa pakai bisa tapi yang tidak boleh adalah kalau ISBN-nya palsu. Dan itulah ada di Gibran Endgame. Ya, jadi itu tambahan dari saya, luar biasa. Ya. Jadi Mas Roy, ada fakta-fakta baru. Kita tidak mempersoalkan isi dari buku itu ya. Tidak mempersoalkan isi dari buku itu. Laporan kepolisian dugaan tindak pidana penipuan itu bukan yang disasar adalah isi bukunya, tidak. Yang disasar adalah ada kerugian material yang dialami oleh korban dan akan ditindaklanjuti oleh korban-korban yang lain, adalah ketika Rismond confirm menulis buku itu dan kemudian buku itu ternyata diduga menggunakan ISBN palsu dan ya, dan itu sudah kami tampilkan tadi juga di hadapan penyidik. Kemudian berikutnya lagi Mas Roy, beliau mengubah keterangannya atau ingin mengubah buku itu setelah mengajukan RJ. Setelah dilaporkan di Yamaguchi, ijazahnya yang di Yamaguchi diduga palsu itu Mas Roy. Kemudian dia bertemu dengan Pak Jokowi. Ya, dan buku itu mau dibawa tadinya ke tokoh-tokoh, termasuk salah satu Pak Yusuf Kalla. Ini buktinya. Ya, betul. WA ke stafnya Pak Yusuf Kalla namanya Pak Yadi. Sebelum buku itu dibawa. Dan di sini ada nama-nama orang yang ditulis ya. Ada Dr. Rismond Eng, Hasiolan Sianipar M. Eng. Ya, itu ada Dr. Vivian. Ya, betul. Wah, terus ada yang lain-lain. Bukan Eng, ini Ung. Nggak tahu, Eng, ya Eng gitu ya itu. Jadi artinya ini banyak kasus yang ternyata dilakukan oleh yang bersangkutan, gitu. Oke. Nah, balik ya. Ini menariknya begini Mas Roy. Ya. Jadi rangkaian tipu gelap yang dimulai dengan adanya rangkaian kata-kata bohong, penipuan, ya kan? Itu ternyata kita mulai dari pembuatan ISBN yang diduga palsu. Nah, ISBN ini ternyata ada dua versi, Mas Roy. Ya. Ada ISBN pertama yang dipakai untuk menjual buku kepada korban. Ya, itu yang belakangnya 33. Iya, betul. Itu yang belakangnya. Yang kedua belakangnya 40. Iya, betul. Hafal saya, Bang. Yang pertama itu yang belakangnya 40. Itu yang dijual itu yang Yang kedua.
Yang pertama 40. Ya, yang pertama yang 40 Mas Roy. Yang pertama 40, yang belakangnya 40. Itu memang penerbitnya sama, Lekas. Tahunnya juga sama 2026. Tapi judul bukunya lain. Bukan Gibran M Game. Lekas masuk lah pokoknya. Dan Mas Roy, ISBN yang diduga palsu ini ternyata dicantumkan untuk buku yang dijual kepada korban. Ya, telak itu. Telak, penipuannya telak. Karena dia Bang Irwan itu yang ISBN-nya palsu. Ya. Wow. Ya. Masuk tuh barang. Masuk barang itu. Ya. Kemudian Bilang dulu bertobatlah layak gitu ya. kalau lain lah, saudara bro lah. Iya, soalnya saya orang Batak tapi saya sopan. Jadi layak. Ini kelakuanmu sebulan terakhir ini bukan seperti Rismon yang ku kenal selama ini ya enggak. Jadi bertobatlah layak. Sebelum ratusan atau puluhan ribu ya. Puluhan ribu pembeli lainnya melaporkan Anda juga. Untung cuma satu loh. Mas Roy, dan ini akan agak sulit buat Rismon menghindar dari pencantuman ISBN yang diduga palsu. Nggak bisa menghindar. Karena kenapa? Berdasarkan barang bukti yang hari ini kami serahkan ke penyidik, itu buku yang ISBN-nya nggak sesuai. Ya, ISBN-nya yang nggak sesuai, dan itu pasti akan telak. Karena ada buku yang versi terbaru memang ISBN-nya udah benar. Ya, tapi nggak boleh. Tapi dalam konteks penipuan dan penggelapan yang dikejar itu adalah barang bukti yang pertama. Bukan yang setelah direvisi dengan ISBN yang benar. Karena korban itu membeli buku dengan ISBN yang bermasalah dan yang diduga kuat palsu. Dan sudah kami cek Mas Roy dari Perpustakaan Nasional, dan tadi sudah kami lampirkan juga dalam materi pemeriksaan. Dan alhamdulillah penyidik mengatakan bahwa wah, ini berarti rangkaian penipuannya akan kami mulai dari ISBN palsu. Dan itu sulit untuk beliau hindari. Tinggal kemudian nanti menjelaskan bagaimana ceritanya ISBN itu bisa ada dalam buku ini. Nah, iya. Oh, mau saya ceritakan? Ya. Enggak, biar aja. Tetapi penulis sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap bukunya pasti kan tahu dong. Karena kan dia harus memastikan bahwa bukunya tidak bermasalah. Iya. Betul. Ya. Itu yang pertama Mas Roy, itu telak. Gak apa-apa, ada orang yang mau kena pasal 55 kok. Gak tahu dia. Bukan. Tahu kalau palsu gitu. Kan saya besok akan dijadikan saksi ya Bang Irwan. Ya, betul. Saya jadi saksi. Jadi saya akan saksikan apa yang dilakukan Rismon bersama manajemen. Maka buku itu bisa sampai tercetak. Ya. Kalau soal apa yang isi di dalam buku itu saya nggak tahu, saya nggak pernah Ya, tahu. oke. Tapi siapa yang mencetak itu saya tahu. Jadi Mas Roy, nomor ISBN yang tercantum pada buku yang dibeli korban loh ya. Bukan yang sekarang beredar, bukan, tapi yang dibeli korban. Nomornya itu 97863473784040. Ya, ini yang tercantum dalam buku yang sekarang kami jadikan sebagai barang bukti yang dibeli oleh Bang Irwan. Ternyata setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, itu buku dengan judul yang terdaftar ISBN tadi yang saya sebut, judulnya adalah konten kreatif versus jurnalis. Wah, mungkin buku GG itu memang konten kreatif. Dan penulisnya beda, Profesor Dr. Rajat Wibawa MSI. Jangan-jangan setidaknya doktor dia. Jangan-jangan sudah jadi profesor. Iya kan? Profesor Doktor, mohon maaf. Profesor Doktor. Profesor Eng. Dan memang diterbitkan oleh lembaga penerbit yang sama. Yaitu Lembaga Kajian Komunikasi dan Sosial, Lekas. Benar. Profesor Dr. Darajat Wibawa, MSI, CMI ya gitu. Lembaga Kajian Komunikasi. Betul. ISBN yang 9786347378040. ya. Wah, benar ini. Itu ISBN yang tercantum dalam buku yang dibeli oleh lah ya. Bang Irwan. Berarti Bang Irwan salah beli buku dong. Hah? Tertipu. Kan korban penipuan. Ya, korban penipuan. Ya. Sudah membuat judul yang bombastis, ternyata
ISBN-nya nggak sesuai dengan fakta yang sebenarnya gitu. Nah, jadi gini, Mas Roy. Yang tidak benar tuh namanya fufu fakta. Lain lagi nih ya fufu fakta. Ada lagi Mas Roy tadi. Kami sebenarnya ini bisa tambah seru nih. Bisa banyak LP nih terhadap Rismon. Kami tadi diskusi dengan penyidik. Penyidik memberikan pandangan. Namanya kan boleh dong. Pandangan adalah Jangan ikut-ikut yang sebelah. bisa Kalau yang sebelah bilangnya gini, memberikan pandangan, boleh dong. Memberikan pandangan, boleh dong. Ada yang bilangnya gitu. gitu ya. Ya, memberikan pandangan kepada pelapor untuk memperkuat laporannya sebenarnya itu. Yaitu mencari beberapa korban lagi yang membeli buku ini. Kemudian nanti korban-korban tersebut membuat surat pernyataan dengan mencantumkan bukti-bukti pembelian sebagai korban daripada buku ini dan pilihannya dua, bisa mengikutkan pada LP yang sudah dibuat Bang Irwan atau membuka LP baru lagi oleh korban-korban lain, ya, dengan dugaan tindak pidana bukan hanya tipu gelap, tetapi juga adalah pembuatan dokumen palsu ISBN. Itu kalau ditelusuri menarik juga tuh. Ya, pasti menarik gitu. Ya. Oke, barangkali itu pengantar dari saya. Bang Irwan. Oh ya. Oh, baik, terima kasih abang-abang saya, saudara saya semua. Jadi kita saat ini lagi direhat sejenak, diberikan waktu untuk istirahat, makan dan sholat. Tadi kami sudah melakukan pemeriksaan, saya diperiksa atas pelaporan saya oleh Bang Rismon. Mulai jam 1 tadi sampai saat ini kita masih break untuk istirahat, sebentar lagi kita akan lanjut. Jadi saya tidak akan berbicara lebih panjang lagi. Sebentar kita akan kupas habis apa semua yang dipertanyakan, apa semua yang kami lakukan di dalam terhadap penyidik. Itu sehingga saya belum bisa memberikan komentar terlalu panjang jauh karena kami setelah ini kami akan lanjut lagi untuk pemeriksaan kedua. Karena ini luar biasa kita maraton, karena ini persoalan bukan cuman tipu gelap, itu penipuan dan penggelapan, ada pemalsuan yang lain yang kita kembangkan lagi terhadap penyidikan. Oke, terima kasih pada lawyer saya, Bang Gafur dan kawan-kawan semuanya. Jadi Mas Roy, hari ini memang ada 11 lawyer yang terdaftar dalam surat kuasa. Ini tanggal 11. Ya. Kalau besok ada 12 lawyer. Bisa 13 lawyer. Tambah lagi lawyer. Berarti ini hukum alam lah. Ini tanda-tanda alam lah. Bahwa kebenaran itu tetaplah kebenaran dan kebohongan itu tetaplah kebohongan gitu. Ya. Nah, tadi yang mendampingi Bang Irwan ada saya, ada Bang Jack Aspardi Piliang, ada Bang Bahar, kemudian ada Bang Azam. Ya, teman-teman yang lain karena tidak bisa banyak lawyer yang ada di dalam, ya kami gantian gitu loh. Tapi yang jelas kalau mau mendampingi itu harus punya BAS, berita acara sumpah yang aktif dan masih berlaku. Jangan yang BAS-nya dibekukan, ngaku-ngaku masih lawyer. Apalagi ada yang namanya advokat, ya, ngaku-ngaku advokat, terus kemudian masuk ketika ketahuan, oh itu yang salah admin. Gimana bisa nyalain admin? Wah, Andi Aswan itu memang parah, ya. Kalau yang BAS-nya beku bukan Andi Aswan, lain lagi, ya. Jadi yang jelas ini lawyer beneran yang mendampingi Mas Irwan Arya. Sukses. Ya. Ya, saya kembalikan buat Bang Michael untuk lebih lanjut mengelaborasinya. Waduh, bagaimana saya? Bang Michael ini kan banyak info juga kan. Sembari kalau nanti mau lanjut, saya mohon pamit. Oh ya. Wah, kalau Pak Roy ini selalu lari melulu. Tapi kelihatan di mana-mana. Kalau Bang Rismon lari tapi nggak pernah kelihatan lagi di mana-mana. Itu perbedaannya larinya. Coba update bentar dong. Dua orang ini. Yang lo tahu Bang Rismon terakhir di mana, Bang? Yang saya tahu terakhir Bang Rismon itu berada di Kuningan. Ya. Di Jakarta. Kuningan Jakarta. Ya, terakhir yang saya tahu. Kira-kira Bang Rismon udah tahu nggak ada laporan Bang Irwan terhadap dirinya? Oh, saya yakin tahu karena pengacaranya yang hebat itu
mediator nomor 1 di Jakarta. Kalau Anda tahu namanya, ya kalau nggak tahu namanya ya udahlah, nggak usah saya kasih tahu namanya. Iya. Enggak. Jadinya kita benar dengan tulis pergunjingannya. Pergunjingan. Iya. Ya. Oh. Jadi iya, jadi kenapa saya bilang dia pasti tahu? Karena dia setiap malam berhubungan dengan Pak Dir. Malam Pak Dir, iya gitu kan, selalu ada status-status beliau yang seperti itu. Jadi pasti selalu ada. Nah, kalau soal Bang Rismon sendiri, saya yakin dia juga sudah melihat pelaporan yang dilakukan Bang Irwan beberapa minggu lalu ya. Beberapa waktu lalu, dan ini kan sudah dipanggil. Jadi kalau berhitung dari pengalaman saya melapor ke polisi, Ini termasuk cepat nggak? termasuk cepat. Dan setelah saksi yang 2 ini atau beberapa saksi ini dipanggil, besok kan 2 saksinya Bang ya. Akan ada pemeriksaan 2 saksi. Soalnya saya, jadi saya tahu. Ya, oke. Udah dikirimin surat kan? Udah dikirimin surat ke Bendahara saya. Gibran Endgame. Iya, sama bendahara yang dicatut kemarin itu loh, yang namanya Hana Karistia itu loh. Iya. Nah, jadi kami berdua besok akan dipanggil dan diperiksa. Tapi sebenarnya keterangan saya juga nggak jauh-jauh beda dari yang selama ini ada di media, dan saya sudah sering sampaikan. Kan bedanya begini Bang Michael. Keterangan Bang Michael itu kan keterangan bukan dalam konteks penegakan hukum. Jadi besok itu keterangan harus dalam konteks penegakan hukum, jadi punya nilai hukum pro justisia. Ya. Kalau kita ngomong di media kan nggak dipertimbangkan gitu. Nah, kecuali kita datang di hadapan penyidik, kemudian kita berikan keterangan itu dan keterangan itu sah secara hukum, itulah yang kemudian akan menjadi dasar pengujian terhadap bukti-bukti. Ya. Nah, jadi yang saya mau ceritakan, manajemen Gibran Endgame ini isinya 10 orang. 10 orang, saya ada di manajemen sejak awal, tapi setelah setengah jalan diangkat menjadi koordinator penggantinya salah satu teman kita. Nah, setelah saya menggantikan, nah lalu ada masalah sedikit lah. Ada masalah dan ujungnya RJ dan seterusnya. Jadi sekarang saya sangat menyesalkan. Waduh, harum banget tuh yang lagi masak tuh, sampai mau batuk. Jadi saya sangat menyesalkan. Oh iya. saya sangat menyesalkan. Kenapa sih sesuatu perjuangan yang luar biasa bagus seperti Gibran Endgame ini harus berakhir di kantor polisi? Ya kan? Kalau kita sebagai peneliti, sebagai jurnalis, dan sebagai profesional, kita harusnya bisa mempertahankan omongan kita. Gini brother. Harus bisa dipegang omongan kita. Gini, brother. Saya mau tambahkan satu fakta lagi Mas Roy ya. Gitu. Tadi dalam pemeriksaan ternyata begitu kami melakukan penelusuran terhadap bukti-bukti, buku Gibran Endgame ini kenapa ditarik oleh Rismon dan dibatalkan? Ternyata itu menjadi bagian dari kesepakatan RJ. Wah, ini Karena syarat untuk mendapatkan RJ, buku itu harus ditarik. Namanya peneliti kok melacurkan diri supaya dipesan itu parah. Ya, jadi penelitinya melacurkan diri untuk dipesan, nanti nulis bukunya sesuai dengan pemesannya. Bahkan covernya juga harus diubah. Aduh, man. Udah sedemikian sehina-hinanya kamu itu ya. Itu. Berarti Mas Roy, yang disampaikan oleh kuasa hukumnya pada saat kita rakyat bersuara itu katanya lagi di satu tempat, Palsu itu. lagi apa ya? Lagi Lagi menyelesaikan tugasnya. Tapi yang menarik, Tugasnya itu adalah menulis buku. memang, buku itu. dan yang menarik di TV yang lain, keperucut atau kelepasan kuasa hukum sebelahnya, Pak Rifai namanya. Nanti kalau bukunya isi nggak sesuai kita somasi. Gimana sih bukan sesuai? Tapi sesuai nggak sesuai, mohon maaf saya pamit dulu ya. Saya harus bergerak ke Sanpat, silakan lanjut. Ya, oke. Roy Suryo Official Channel pamit dulu ya. Nah, yang lain terus. Subscribe jangan lupa ya, semua. Ini subscribe-nya makin Ya. banyak nih. Pak Irwan maju 30.000 dulu. subscriber. Berarti ini udah offline juga, offline. Hah? Cabut juga. Aduh. Berarti penontonnya Roy Suryo Official lari ke kita semua tuh. Langsung pindah channel, Ya. Ya.
penonton Roy Suryo official jangan lupa pindah ke Abdul Ghafur Sangaja official karena kita masih sama-sama official. Kalau Sentana jangan, Sentana kan nggak official. Apalagi Kalau Refli Harun nggak ada di sini. waduh, kalau RH channel waduh, itu mah channel apa? Channel kelas kakap itu oligarki itu. Oligarki itu, Channel oligarki. Nomor satunya RH channel, nomor duanya langkah update channel oligarki juga tuh. Oligarki juga Ah, betul. dua-duanya oligarki itu. Kalau kita channel oli mesin. Kalau kita nih channel kelas 3. Iya kan? Gua oli mesin, lu oli gardan. Jadi hampir sama lah. Jadi kita lagi rehat nih, Bang Michael. Mungkin bentar lagi kita masuk karena proses pemeriksaannya harus dilanjutkan. Untuk pertanyaannya belum bisa saya jawab karena masih proses gitu ya. Masih proses. Harus selesai dulu. Yang tadi pada tahap awal pemeriksaan ini masih membangun konstruksi hukumnya. Jadi kami urut kronologis peristiwanya, kemudian mana perbuatan-perbuatan yang diduga ada tipu gelapnya, sehingga Bang Irwan selaku pembeli itu harus membayar uang sebesar Rp6.656.000. Wah, berarti 66 eksemplar. Ya, 66 buku eksemplar dan dibeli dalam dua kali. Pertama itu tanggal 3 Januari ya melalui reseller Ya. ya. Dan kami minta resellernya juga akan diperiksa sebagai saksi. Dan kemudian yang kedua inisial M. Tapi bukan saya. Bukan. Dan yang kedua Bang Michael itu pada saat acara Car Free Day. Ya, Mas Roy. Mas Roy. Oke, sukses ya. Mas Roy. Di Garuda TV sukses ya. Ya. Dan Mohon Oke. izin pamit dulu, mohon Ya, izin pamit ya. dulu, mohon izin pamit dulu. Siap. Jangan berhenti terus iya. sampai Berhenti sampai dong. lanjut. Masa nggak berhenti? Ya enggak sampai pemeriksaan berikutnya. Oke, sampai lanjut ini. Yang kedua tanggal 25 ya, Bang. Ya. 25 Januari. Dan itu beliau gotong sendiri loh. Ini luar biasa nih. Udah beli 60 buku digotong sendiri dari mobil. Ya kan tanpa dibantu oleh Rismon. Begitu luar biasa nih. Karena dia yakin bahwa isinya benar. Kalau ISBN saja, maksudnya satu laporan untuk ISBN aja, saya rasa itu juga udah mewakili semuanya kali ya. Gini, yang kami laporkan ini kan baru tipu gelap. Tapi terkait dengan ISBN itu kami jadikan sebagai dasar argumen untuk melihat ada rangkaian kata-kata bohong atau rangkaian manipulasi yang dilakukan oleh penulis buku. Ya, jadi ada rangkaian itu dimulai dari itu. Terus Lampiran bukti buku dengan 2 ISBN. oh, sudah kami sampaikan. Sudah clear and clean. Tinggal nanti yang bersangkutan dipanggil untuk dimintai keterangan gitu. Ya, dan saya kira kalau berdasarkan bukti awal yang kita serahkan, Bang Irwan, terlapor susah untuk mengelak dari ISBN palsu itu. Saya yakin insya Allah. Ya, itu susah dia mengelak dari situ. Karena ada motif dugaannya bahwa ISBN palsu yang diduga palsu itu dicantumkan supaya meyakinkan para pembeli bahwa buku ini punya legitimasi gitu loh. Ya, poinnya di situ loh. Tipu gelap itu dimulai dari adanya rangkaian kata-kata bohong dan rangkaian manipulasi fakta. Ya. Dari nominal yang sudah dikeluarkan Bang Irwan. Baru nanti di situ nominalnya masuk. Jadi ada rangkaian kata-kata bohong dulu, ada peristiwa yang tidak sesuai fakta, yang direkayasa sebagai perbuatan pidananya, ya. Kemudian dicantumkan dalam buku itu sehingga meyakinkan para pembeli bahwa buku ini legitimate dan layak untuk dipasarkan. Ternyata setelah dicek sendiri oleh Bang Irwan melalui aplikasi perpustakaan pusat nasional, ISBN itu tidak tercatat atas nama Bang Rismon dalam buku Gibran Game, tapi atas buku orang lain. Buku orang lain. Ya. Baru kemudian setelah itu di edisi terbaru ISBN-nya diperbaiki. Jadi ada 2 ISBN yang berbeda di 2 buku, di satu buku dengan 2 versi yang berbeda ya. Percetakan pertama itu yang dijual kepada Bang Irwan itu menggunakan ISBN yang bukan ISBN yang sebenarnya.
Begitu ketahuan ISBN itu bukan ISBN yang benar, maka baru dia memperbaiki ISBN-nya lagi dengan versi cetakan yang baru. Nah itu tadi buktinya kami sandingkan. Tapi yang dicari di sini oleh penegak hukum adalah ISBN yang pertama dong, bukan yang kedua yang sudah dibenarkan, itu enggak. Karena beliau menjadi korban dari buku pembelian buku di cetakan pertama yang ISBN-nya itu tidak sesuai dengan fakta. Ada rangkaian kata-kata bohong dan manipulasi. Ya, dan itu bukti telak itu. Susah itu untuk mengelaknya. Tinggal kemudian dicari siapa yang membuat kan gitu. Atas dasar perintah siapa dan atas dasar kemauan siapa gitu. Kok berani-beraninya mencantumkan ISBN yang tercatat atas buku orang lain gitu. Ya kalau nggak punya ISBN kan lebih baik jujur. ISBN sedang dalam tahapan proses pengurusan, sehingga pada cetakan versi pertama yang dijual kepada Bang Irwan itu nggak ada ISBN-nya. Kan lebih baik jujur. Ya kan? Tapi pasal 492 terkait dengan penipuan yang mengakibatkan adanya kerugian material bagi Bang Irwan sebagai pelapor itu ya tadi buku judulnya bombastis, kemudian untuk meyakinkan para pembeli dibuatlah ISBN yang seolah-olah asli. Di situ penipuannya kena. Ya, jadi tanpa kita menjerat dengan dugaan tindak pidana pemalsuan ISBN, tapi dengan ISBN itu saja udah terpenuhi itu. Ada rangkaian peristiwa manipulasi yang dilakukan oleh yang punya buku yang diduga hari ini adalah Bang Rismon, dan Bang Rismon hari ini sebagai terlapor, dan saya yakin itu sulit untuk dibantah karena faktanya terang benderang. Ya bisa dicek kok di Bang, di Perpustakaan Nasional ya. Baik. Nah. Ada itu ada. Oke. Ya. Jadi ini mau balik lagi Bang. Kita mau balik lagi. Ya. Kita melanjutkan dulu. Kira berapa jam lagi nih Bang? Wah bisa panjang ini Bang. Bisa panjang ya. Bisa panjang. Karena memang kalau kasusnya semakin serius, pemeriksaannya makin panjang. Justru begini saya kasih tahu. Suatu pemeriksaan kepolisian itu kalau panjang berarti penggalian materinya dalam. Kalau pemeriksaannya cuma sebentar, berarti materi yang diperiksa itu nggak terlalu dalam. Oh, saya boleh komentar sedikit soal itu Bang. Jadi saya jadi mengingat tanggal 30 April Pak Jokowi diperiksa kan, cuman berapa jam? Waduh, kayaknya bentar banget deh Bang. Wah ini saya baru nyalain TV, udah selesai periksanya. Baru ganti channel, baru nyari gitu loh. Nah itu gimana tuh Bang? Kok itu cepat ini lambat? Ya, sebenarnya tidak perlu dianalisa kok. Itu kan hak eksklusif ya. Ya, dia kan bukan warga negara biasa. Ya, dia presiden, mantan presiden. Ya. Pelaporan Bang Irwan ini tergolong cepat loh. Baru kemarin melaporkan di Kamnek di itu SPKT. Hari ini sudah pemeriksaan pelapor. Dan besok langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi. 2 saksi. Ini tergolong cepat. Untuk laporan langsung diterima di Polda Metro. Ya karena dukungan teman-teman YouTuber, dukungan teman-teman media, ya kan. Buku ini juga sudah katanya ditarik tapi masih dipasarkan gitu. Ya, itu kan untuk menghindari jangan sampai jatuh korban-korban berikutnya gitu. Apa mungkin Bang pelaporan ini cepat karena Rismon sudah terkenal di Polda ini? Jadi nomor HP-nya orang sudah pada tahu, penyidik sudah pada tahu, alamatnya sudah pada tahu, jadi cepat gitu prosesnya. Iya, saya menduga bahwa ini semata-mata karena memang Polda tertarik untuk menyidik perkara ini secara cepat dan tuntas. Oke. Ya, kita berterima kasih lah sama Polda Metro Jaya. Ya, kok bisa secepat ini gitu. Dan mudah-mudahan kecepatan pemeriksaan ini jauh lebih mantap lagi ke depan. Karena kalau saya bandingkan Mas Ian dengan beberapa LP yang dilayangkan oleh kubu sebelah, ternyata masih mandek juga tuh yang dilakukan kubu sebelah. Tapi hari ini kita ditindaklanjuti gitu, ya. Enggak Bang kemungkinan ini P21 duluan. Kasus ini P21 duluan daripada kasus Jokowi. Ya, enggak lah. Kan ini masih tahap penyelidikan. Dari penyelidikan harus dinaikkan dulu ke tahap penyidikan. Masih lama juga nih tahapannya gitu kan. Tahapnya masih ada masih panjang. Cuman waktunya kan tidak tertentu ya. Ya, semua tergantung daripada alat bukti yang kita miliki dan tergantung dari seberapa cepat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan
terlapor. Tadi saya dengar bahwa kalau hari ini pelapor sudah diperiksa, besok terlapor diperiksa, kemudian kalau ada tambahan saksi lagi, besok saksi diperiksa, kemudian kalau ada tambahan saksi lagi, kalau itu sudah selesai, mungkin dalam waktu dekat terlapor sudah dipanggil untuk diperiksa. Oke, ya. Kita tunggu sama-sama ya. Oke, kami pamit ya. Oke. Pamit dulu. Nih. Oke, Ya. pamit dulu. Ya. Jadi kita tunggu bersama ya apa kelanjutannya. Semoga Polda Metro Jaya yang kita sama-sama tahu kinerjanya sangat-sangat bagus, sangat cepat dan akurat, segera. Ya besok kan saya dan Hana sudah dipanggil dan segera memanggil Rismon. Oke, sedikit penutup dari saya ya. Nih channelnya jangan ditutup-tutup dulu nih. Sebentar lagi di Sentana bakal upload sebuah video yang mengerikan, menggemparkan, karena ternyata di YouTube resmi Joko Widodo membongkar satu keanehan. Jadi pilihannya hanya dua nih. Kalau ijazah Jokowi asli, kelahiran Gibran diduga palsu. Tapi kalau ijazah Jokowi palsu, kelahiran Gibran bisa saja asli. Nah, sebentar lagi kalian nontonnya di Sentana TV. Nanti kalau nanti saya ajak lagi orangnya ke sini besok biar kita rame-rame nge-live sama dia. Dan kedua, kita doakan Bang Gofur Sangaji, Bang Irwan dan lain-lain supaya lancar semua di dalam perkara melaporkan Rismon. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih semuanya.